Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Belum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita tahu kesepakatan kelas kita agar berjalan dengan kondusif. Yang kesepakatan kelas kita di awal itu ada yang pertama, datang tepat waktu. Datang tepat waktu, tidak makan atau minum di saat pembelajaran, merapikan pakaian. Sudah rapi semuanya? Ya. Sudah. Bekerja sama dengan baik. Jika ada kerja kelompok, kita kerjasama yang baik. Yang selanjutnya ada tidak menyela saat guru berbicara. Jika ibu berbicara, jika ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan. Selanjutnya adalah saling menghargai. Jika ada pendapat yang kurang pas di hati kalian, tolong dihargai pendapat teman-temannya. Oke, bisa? Oke, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini adalah fungsi komposisi. Fungsi komposisi yang akan kita tuju adalah 3 hari ini. Yang pertama adalah mendefinisikan fungsi komposisi. Yang kedua adalah menerapkan sifat-sifat fungsi komposisi. Selanjutnya adalah menerapkan atau mengaplikasikan masalah dalam fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah sudah siap alat tulisnya di atas meja? Sudah, Bu. Coba Ibu lihat, sudah siap semuanya? Nah, selanjutnya adalah ice breaking. Silakan, siapa yang mau ice breaking ke depan? Saya, Bu. Oke, silakan. Saka. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran nih, biar fresh ya, biar nggak ada yang ngantuk semua, biar semangat semua ya. Jadi saya akan mengadakan ice breaking nih. Oke, jadi ice breakingnya tuh gini. Jika saya sebut pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Nah, jika saya bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Jika saya bilang sore, kalian tepuk tangannya 3 kali. Jika saya bilang malam, gue tepuk tangan. Oke, bisa? Bisa. Oke, udah mulai ya. Testing dulu nih. Pagi. Sore. Pagi. Siang. Malam. Nah, pagi. 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 Siang. Pagi. Sore. Pagi. 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 Sore. Malam. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Saka sudah memulai kita untuk menyemangati kita pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ya, silakan anak-anak untuk berdiri semuanya. Kok melihat? Bluetooth mode. Ya, gak usah, itu pakai itu aja. 1, 2, 3, ya.
Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap Musa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Oke, silakan duduk. Oke, karena kita sudah semangat ini untuk memulai pembelajaran. Coba dijawab pertanyaan Ibu. Apa yang dimaksud dengan komposisi? Silakan angkat tangan jika ada yang tahu. Gak usah takut, jawab saja. Silakan angkat tangan. Yang dimaksud dengan komposisi. Ya, silakan Gavita. Susunan. Oh, susunan. Oke, kita tampung dulu. Susunan yang pertama katanya. Ada lagi? Cara penghubung. Cara penghubung. Dari berbagai elemen. Oke, bisa. Yang ketiga siapa lagi? Ya, Kaleb. Bahan. Oh ya, bahan. Bisa dilihat dari bahan-bahan makanan ya. Selanjutnya? Penggabungan dua atau lebih fungsi. Kan kita belum difungsi, masih komposisi saja. Penggabungan, Bu. Oh, penggabungan. Oke, penggabungan bisa. Oke. Di mana saja kalian bisa melihat daftar komposisi? Resep makanan. Label makanan, resep makanan. Minuman. Obat, bisa juga obat. Skincare, oke, pintar. Selanjutnya, misal kita nih membayangkan cara membuat mie rebus, Indomie rebus. Apa saja komposisinya? Kalau kita buat Indomie rebus, kayak mana caranya? Ada airnya, ada minyak, ya kan? Ada bumbunya. Kalau misalnya lebih enak, tak pakai telurnya. Berarti ada 4 elemen ya. Ada 4 bahan yang harus kita siapkan. Oke, selanjutnya adalah kita akan menayangkan video. Sebelumnya kalian udah berbentuk kelompok? Sudah? Oke. Selanjutnya kita akan menayangkan video untuk biar lebih jelasnya. Oh, gak bisa ya Tuhan. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar definisi fungsi komposisi. Berikut ini akan disajikan 2 ilustrasi yang akan membantu dalam memahami pengertian fungsi komposisi. Baiklah,
Ilustrasi yang pertama. Kita sama-sama mengetahui bahwa beras berasal dari padi. Secara sederhana, proses perubahannya melalui dua tahap, yaitu padi digiling menjadi beras dan beras dimasak menjadi nasi. Gabungan dari kedua proses digiling dan dimasak dapat diartikan sebagai fungsi komposisi. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah ilustrasi kedua yang memperlihatkan percakapan seorang ibu yang sedang memasak dengan anaknya. Ibu mau buat apa? Ibu mau buat kue bawang nggak? Komposisi kue bawang itu apa aja, Bu? Komposisinya terdiri dari tepung terigu, santan, mentega, bawang merah, telur, dan garam. Jadi semua komposisi itu digabung dan dimasak jadi kue bawang, Bu. Ya betul, pintar anakku. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dimisalkan bahwa seluruh komposisi kue bawang adalah fungsi. Jadi di sini ada 6 fungsi, yaitu fungsi tepung, fungsi bawang merah, fungsi telur, fungsi mentega, fungsi santan, dan fungsi garam. Nah, dengan operasi fungsi komposisi, keenam fungsi tersebut digabung sehingga menghasilkan fungsi baru, di mana pada ilustrasi ini fungsi barunya adalah garam. Berdasarkan kedua ilustrasi tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan tentang pengertian dari fungsi komposisi? Kemudian, fungsi komposisi dilambangkan dengan sebuah Oke, dari penayangan Ibu, apa yang dimaksud dengan fungsi komposisi? Penggabungan Dari beberapa bahan. fungsi komposisi, berarti fungsinya kita fokusnya. Berarti fungsi komposisi itu adalah penggabungan dua atau lebih fungsi dan menghasilkan fungsi baru. Ya, benar. Selanjutnya kita akan menayangkan video tentang sifat-sifat fungsi komposisi itu apa saja sih? Kan kita juga ada sifat-sifat kan? Misal suka marah, baik, suka menolong. Fungsi juga ada sifat-sifatnya. Bluetooth mode. Connected. Nah, kita perhatikan sifat-sifat fungsi komposisi itu apa saja sih? Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat fungsi komposisi. Baiklah, untuk dapat memahami sifat-sifat fungsi komposisi dengan baik, perhatikanlah ilustrasi berikut. Izin Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Sifat-sifat fungsi komposisi itu ada berapa ya, Bu? Sifat-sifat fungsi komposisi ada 3. Oh, ada 3. Saja, Bu. Untuk mengetahuinya, perhatikan penjelasan berikut ya. Nah, sifat yang pertama ada sifat penting. Kita akan mencari tahu apakah fungsi komposisi memiliki sifat penting. Artinya, kita akan melihat apakah F komposisi GX dengan G komposisi X. Ilustrasinya adalah misalkan Fx sama mie instan dan Gx sama dengan telur. Perhatikan bahwa F komposisi Gx artinya kita memasukkan fungsi Gx ke dalam fungsi Fx. Pada ilustrasi ini,
kita akan memasukkan G ke dalam mie instan. Nah, hasil yang didapatkan adalah mie instan yang dikompresi pakai G. Yang kedua, G komposisi fx. Artinya, kita memasukkan fungsi fx ke dalam fungsi gx. Pada ilustrasi ini, berarti kita akan memasukkan mie instan ke dalam G. Hasil yang didapatkan adalah martabak G. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apa kesimpulan yang didapatkan? Nah, jadi apa kesimpulannya dari sini? F bundaran G atau F komposisi G dengan G komposisi F itu apa? Bersifat berbeda, ya, berbeda. Jadi, jika kita cari F bundaran G sama G bundaran F, itu hasilnya akan berbeda. Oke, selanjutnya sifat yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan melihat apakah fungsi komposisi memenuhi sifat asosiatif. Ini kalau misalnya 3 fungsi ya. Komposisi G, komposisi HX sama dengan F komposisi G komposisi HX. Oke, pada ilustrasi ini. Oke, yang selanjutnya itu adalah, aduh nggak bisa lagi support. Bisa loh deh. Tunggu ya. Selanjutnya yang nanti yang nomor 2 itu kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Yang kedua itu adalah sifat identitas. Ya, misalkan fx sama dengan i dan i sama dengan dari sini. Yang pertama, f tetap. Oke, berdasarkan hal ini, saya dan sifat itu kan f komposisi x sama dengan i komposisi fx dan menghasilkan fx. Nah, ilustrasinya, misalkan fx sama dengan i dan i sama dengan dari sini. Yang pertama, f komposisi x. Di sini kita akan memasukkan bensin ke api. Nah, hasil yang diperoleh, hasilnya tetap api. Oke, yang kedua, i komposisi fx. Artinya, kita akan memberikan api pada bensin. Nah, saat api dikenai bensin, hasil akhirnya adalah berdasarkan hal ini. Oke, fungsi identitas itu adalah fungsi X sendiri. Berarti kalau misalnya kita mempunyai fungsi, digabungkan dengan fungsi X sendiri akan menghasilkan fungsi yang sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Kita akan mengerjakan LKPD. Yang di sini akan ada masalah-masalah yang akan anak-anak ibu selesaikan. Salah satu aja diisi, yang satu lagi bisa jadi pedoman saja untuk kelompoknya. Oke, kita mulai ya. Oke, tulis nama anggotanya, jangan lupa. Selanjutnya, Ibu akan memberi waktu hanya 30 menit saja untuk berdiskusi. Selanjutnya nanti akan berpresentasi di depan.
selanjutnya tidak boleh menyontek antara satu kelompok ke kelompok yang lain. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan, Ibu akan mendatangi kalian. Oke, terima kasih. Silakan. Tinggal isi aja itu. Udah ada kan apanya? FX-nya kan udah ini. Tinggal tuliskan aja. Kan dari bawah dia. Nah, di sini aman? Hah? Tulis aja. Mana? Ini, yang ini belakang ini, iya, yang Ibu kasih tuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Silakan ditulis ya. Masukin ke dalam fungsinya dia. Kan penggabungan kan? Ini berarti ini. Gimana? Ini juga. Nih. Berarti ini nggak pakai angka. Hah? Ada di ada. Ini angkanya kan simpel. Yang simpel-simpel saja. Tinggal tulis saja 3x min 2. Oh ya, plus 2. Apa di? Udah, pakai cara dong. Nah ini loh. Di situ di. Iya, gimana? Ada. Jadi 20x. Apa lagi? Iya. Hah? Iya. Iya, diganti. Iya benar-benar. Iya. X plus 3-nya dari ini. 3-nya dari mana? Kan oh iya angka depannya F-nya dulu. Ini kan masukin di sini. F GX ini 2 min X berarti yang di sininya. 2 min X berarti. 2 min X. Iya. 2 min X berarti ini 3 oh GX min X 3X berarti ini 2 min X. Habis itu ini plus 2 gitu. Ya kan?
Kenapa? Kenapa? Udah? Aman? Ya. Sama. Hasilnya min 3x tambah 10 kan, Bu? Tambah 8 kan, Bu? 6 min 3 2, iya. 6 tambah 2, 8. 8 min 3x ya. Min 3x tambah 8 kan, Bu? Boleh. Min 3x tambah 8 boleh. Hah? Udah sampai situ aja boleh. Ini apa nih? Ya. Dianalisis lagi ya. Analisis lagi apanya? Ceritanya. Hah? Apa? Enggak, betul. Iya, 2 baru ini. Ini 3x. Iya. Kalau dikurang? Mana? 2. 30. Iya, boleh. Kurang bisa. Berarti ibu yang salah. Mana kalian yang ini berarti ditambah atau dikurang, Kak? Kurang, berarti kurang aja. Dikurang Afrida, ya benar. Iya. Rizka. Accept. Yang 6 ditambah 2 kan, Bu? Iya. Baru 8 min 3x. Bisa. Gitu kan? Ya, bisa. Karena x kan ada Kalau lagi rajin kayak Kaleb, bolehlah dibuat min 3x tambah 8 boleh. Tapi terserah. Kayak gitu pun jadi. Kayak gitu pun udah bisa. Oke, lanjut. Oh iya, Gimana sih? Udah? Oke. 8 min 3x ya, boleh. Lanjut. Iya dong. Duh. Oh, ini min apa? Hah? Ini mah x ya? Enggak lah, masa? Enggak mungkin 2. Enggak ya? Kan ada min ya. Min 3x. Min 3x. Min 2. Ini 2 kan? Iya, min 2. Ada min apa? Itu saja, Bu, min. Kalau nggak sesuai dengan template ibu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian dapat sendiri. 2 min 3x min 2. Min 3x berarti ini. Min 3x kok 2x dari mana? Enggak, Bu, ini kan 2 kali min. Enggak, ini kan beda. Ini kan minnya di sini, berarti miliknya dalam ini, bukan miliknya luar. Dia miliknya dalam. Berarti minusnya dikalikan ke dalam. Kepala rumah tangga. Jadi ya? Oh, jadi min 3x. Ya, min 3x min 2. Min ini dikalikan ke sini. Iya. Minnya itu yang dikalikan ke dalam. Enggak usah. Udah depan doang. Berarti ini min 3. Iya, min 3. 3x. Min 3x. Ya. Min Min 2. ya, pintar. Lanjut. Min 3. Negatif ketemu negatif positif. Ini kali ya? Ya kan positif negatif. Positif. Jadi ditambah. Ini 0. 0x. Ini enggak, ini berapa? Ini min 3. Iya, min 3. Ya, min 3. Min 3.
min 3x. Bu, Ah, X aja. ya, harusnya kan 30 kan Ya. Min 2. 1.200. Ini kan kurang. Iya, iya, benar. Iya, iya nggak jadi. nah ini salah kan, Bu? Iya, iya, iya. Dah. 2x ya, Bu? Min 3, min 3x, min 2. Berarti apa yang bisa dijumlahkan, mana yang nggak bisa? Atau kayak Kaleb tadi, dia min 3 x yang ada x-nya pindahkan ke depan. Boleh. Yang ada x-nya pindahkan ke depan. Jadi selamatkan dulu x-nya. Habis itu min 3 sama min 2 lagi. 3 berarti min 1. Hah? Min 3, min 2, min 1. Min 5. Min 5. Min 5 terus Berarti ini tambah ya? Kan dia nggak ada pasangan, Kan ini- karena cuma ada X doang. iya, berarti ini apa? Oh, berarti iya min 5. Oh iya, baru yang Min 5, min 5 salah. Min lah. Min lah. 5. Ah, pintar. Mantap. Hai. Ya, Kak. Benar nggak? 2 min 2. Harusnya 4 nggak, Du- Bu? 2 sama yang ini. Iya. Kan ini G. sabar. Ibu nggak boleh sabar. Berarti kan 2 min masukkan 3x, Iya, ini. 3x plus 2, berarti x-nya nggak usah lagi. Oh, berarti tetap 6. Enggak, ini x-nya nggak usah. Nah, berarti ini minnya nih milik semuanya ini. Oh, berarti Ini nggak usah salah. Ya, benar. Ya. Aman di sini? Belum ada terisi? Apa yang susah? Biar bisa dibantu? Nah, biar berdiskusi lagi nah. Biar dia lihat. Udah. Mana? Dari mana 3x tambah 2 min x? F-nya. Ini nggak usah lagi 2 min x-nya. oh, berarti minusnya 3x plus 2 belum? Kan ngikutin ini kan, dalamnya ini kan. Berarti 2 min 3x. 3x plus 2. Oh, plus 2. Min x-nya nggak usah. Terus di sini min. Kalau nggak sesuai dengan template ibu juga nggak apa-apa. Nah, tahu kalian lebih cepat kan caranya kan daripada ibu kan? Kan ibu kan runtut. Kalau kalian bisa lebih cepat, bisa. Boleh. Aman. Iwan. Di proses Apa? 2 min x, 3x plus 2. Ya. Terus 2 dikali Ini kan tutup kurung sayang. 3x plus. Oh ya benar. Ini ngapain 2 min x? X-nya kan diganti. berarti udah dihapus. Nah, dihapus. Min 2. Enggak. 2 min 2 min, bukan min 2. 2 min. Berarti minnya ini dikalikan ke dalam. Nih. Min kali 3x, min 3x. Min kali 2, min 2. Gitu. Berarti itu kan final bawah. Hah? Itu yang kali tadi Iya. Ini gimana? Oh, sampai bantu. Kan. Masukin dulu. Tulis dulu. Ini siapa dulu tulisnya? Fx sama dengan berapa tadi? Sayang. Dua tetap. Duanya tetap. Ngapain kok 6x dari mana? Nggak bisa.
negatif ini miliknya ini dalam kurung ini, bukan luar kurung. Jadi negatif kali 3x, negatif kali 2. Oh, dikali sama negatif ini. Iya. Berarti ini. Ini gimana nih? Iya. Ah ya, oke. Berarti plus 2. Berarti 2 kali 2 tambah 2 apa? 2 nih. Dikali 2 berarti. Ya benar. Tetap. Isi aja.